Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Saidi Al-Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang dasar-dasar lighting yang berguna bagi kalian untuk membuat sebuah video. Salah satu hal yang harus kita kuasai sebagai seorang videographer, selain mengerti tentang kamera, tentunya kita juga harus mengerti dasar-dasar lighting. Karena pada dasarnya, fotografi dan videografi itu adalah pencahayaan. Artinya bagaimana kita bisa mengatur pencahayaan yang baik untuk menghasilkan gambar yang baik pula. Jangan kita selalu bergantung kepada kemampuan bodi kamera dan lensa untuk menangkap sebuah gambar yang bagus. Tapi kita juga harus memahami dasar-dasar lighting untuk men-setup footage kita supaya gambarnya enak dilihat dan berdimensi. Itulah tujuan utama pencahayaan atau lighting. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar lighting, 3 komponen utama lighting yang mungkin selalu akan dipakai untuk mengembangkan ilmu tentang lighting kita. Ini adalah kunci dari pengembangan tersebut. Seperti yang kalian lihat, settingan YouTube saya sekarang ini sudah sedikit berubah, yaitu memakai dasar-dasar lighting yang ingin saya bahas di sini. Sebenarnya simple, hanya ada 3 bagian, dan itu bisa kalian terapkan di rumah masing-masing untuk mengetes kegunaan masing-masing komponen tersebut. Di YouTube saya yang sebelumnya juga saya memakai lighting, tapi tidak memperhatikan beberapa komponen ini karena saya memakai lighting yang Astrada alias asal terang gambar ada. Yang penting terang aja tanpa memperhatikan unsur-unsur komponen lighting, dan tidak ada dimensi antara background dan foreground, jadi terkesan biasa saja. Berbeda dengan video kali ini, ada dimensi antara foreground, yaitu saya sendiri, dengan background di bagian belakang. Nah, lalu ilmu lighting apa yang perlu kita ketahui sebagai pemula, dan kira-kira berapa budget yang harus kita sediakan? Yang pertama, saya biasanya memulai men-setup sebuah tempat, yaitu lightingnya tentunya dengan mematikan seluruh lampu yang ada. Dalam ilmu lighting itu pada dasarnya hanya ada 3 bagian. Yang pertama adalah key light, artinya lampu yang paling terang atau lampu utama yang bisa menerangi footage kita. Dalam hal ini ada di sebelah bagian kiri saya. Kalian bisa lihat perbandingan antara wajah saya bagian kiri dan wajah saya bagian kanan, itu lebih terang bagian kiri tentu saja, karena ini namanya key light. Dan biasanya key light itu memiliki watt yang lebih besar ataupun power yang lebih besar juga. Setelah key light itu ada yang kedua namanya fill light. Fill light itu ada di bagian sebelah kanan saya. Kenapa dinamakan fill light? Fill light itu maksudnya untuk mengisi bagian yang sangat gelap. Jadi karena bagian key light ini hanya menerangi bagian sampai di sebelah sini saja misalnya. Kemudian ada fill light yang supaya detailnya itu tetap kelihatan, tapi dimensinya itu tetap ada. Jadi terang gelap itu tetap kelihatan. Nanti akan saya coba matikan semuanya satu-satu, hidupkan bagaimana perubahannya pada gambar tersebut. Dan yang terakhir itu ada yang namanya backlight. Backlight itu adalah cahaya yang ada di belakang kita untuk menentukan dimensi antara foreground dan background. Nah, biasanya pertama kali saya mematikan lampu semua seperti ini. Jadi tidak ada satupun sumber pencahayaan yang ada, hanya sedikit di sebelah kanan itu karena ada jendela. Kemudian perlahan-lahan saya hidupkan backlight seperti ini. Kondisi cahaya ketika hanya dipenuhi dengan backlight saja, jadi kelihatan jelas ada warna biru dan warna kuning ya di sebelah kanan saya. Kemudian untuk mengisi foreground tentunya pertama kali saya tentunya pakainya key light-nya dulu. Saya set dulu key light-nya. Kita coba hidupkan key light-nya seperti ini. Nah, akan terjadi jauh lebih terang di depan dan terbentuk sebuah dimensi di mana bagian sebelah kiri saya itu jauh lebih terang daripada di sebelah kanan. Untuk menimbulkan dimensi yang tidak terlalu jauh, artinya antara terang dan gelap, saya membutuhkan fill light yang lampunya tentunya jauh lebih kecil wattnya, sehingga hasilnya akan seperti ini. Ya,
Nah, di sini tetap nampak perbedaan antara terang dan gelap, dan tapi yang gelapnya ini bagian shadow yang di sini, bagian fill light-nya itu tidak terlalu gelap, tapi tetap ada perbedaan kalau kalian perhatikan secara detail. Dan inilah setup utama saya untuk membuat sebuah YouTube. Sekarang saya akan beritahu lighting apa yang saya gunakan untuk setup seperti ini, dan pastinya harganya dijamin murah dan bisa kalian beli sekarang langsung di toko elektronik, nggak perlu pesan-pesan online lagi. Oke, setup saya ini seperti ini ya. Yang pertama itu backlight ya, kalian bisa lihat seperti ini. Ya, ini lampu yang saya beli di toko elektronik. Ini harganya sekitar 20 ribuan kalau nggak salah, mereknya nggak ada. Ini ada warna biru, warna merah, hijau, dan sebagainya. Ini bisa kalian peroleh dengan sangat gampang di toko elektronik. Kemudian lampu yang berikutnya itu ada lampu LED seperti ini, 2 mata. Ini yang agak terangnya, ada yang 1 mata lebih murah. Ini harganya per meter itu sekitar 20 ribuan juga. Kalian bisa beli 1 meter minimal, kemudian langsung minta tolong disambungkan ke listrik, jadi ada colokan listriknya. Hanya 2 ini saja, sebenarnya ada 3, satu lagi yang biru, tapi karena di sana udah pakai yang biru ya. Ini yang biru sebenarnya, yang mata 1 lebih murah. Itu bisa kalian kombinasikan saja, nanti terserah. Kalau backlight itu sangat custom sekali. Kemudian yang lampu berikutnya itu ada key light dulu ya. Key lightnya itu seperti ini ya. Ini ini lampu Philips ya. Ini totalnya itu ada sekitar 40 watt karena saya combine antara 2 lampu 15 watt, kemudian 2 lampu lagi sekitar 8 watt ya, sekitar 40-an watt. Dan kemudian saya pasangin payung seperti ini supaya apa? Supaya cahayanya tidak terlalu menyebar. Jadi memang fokus di bagian saya aja, dan kalian bisa putar kanan kiri untuk menentukan efek bayangan mana yang mau kalian tunjukkan. Itu key light-nya. Kemudian fill light-nya ya seperti ini. Fill light-nya itu hanya ada 1 lampu, itu 8 watt aja. Juga saya pasangin softbox seperti ini, softbox payung, supaya cahayanya juga tidak terlalu menyebar, hanya fokus di bagian tertentu saja. Efeknya apa? Yang pertama, cahayanya itu lebih fokus tentunya, dan bayangan itu nggak kelihatan. Kalau ini dilepas, pasti bayangan-bayangan backlight ini, bagian background ini semua itu kelihatan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kalau key light-nya saja saya putar sedikit, nah itu ada kelihatan jelas bayangan dari pot bunganya. Kemudian akhirnya saya tutup seperti ini ya, supaya tertutup, bayangannya nggak ada lagi, dan lebih fokus ke bagian foregroundnya. Jadi seperti itu settingannya. Dan harganya, harganya untuk fill light-nya ini ya, 1 lampu itu kalau yang 15 watt sekitar 40 ribuan ya, kali 2 itu 80, lampu yang kecil itu 2 sekitar 30-an, berarti ya sekitar 80 tambah 60, 140 ribuan. Kemudian kalian juga memang harus punya light stand dan beli softbox payung seperti ini, itu harganya tidak begitu mahal. Kemudian yang ini juga, yang fill light-nya jauh lebih murah karena lampunya cuma 1. Oke, itu saja settingan komposisi lighting studio saya ya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian tiru di rumah. Oke, itu adalah dasar-dasar lighting yang bisa kalian pahami dan kalian terapkan dalam membuat sebuah video. Komponen ini adalah komponen paling dasar yang harus diketahui dalam ilmu lighting dan bisa kalian terapkan dan praktekkan pada saat kalian membuat sebuah video, baik itu untuk YouTube, kemudian untuk film pendek, dan sebagainya. Silakan bereksplorasi dengan peralatan yang ada. Harganya tidak begitu mahal. Contohnya saya juga semua setnya ini tidak sampai 1 juta. Dan tentunya jauh di bawah itu, kemungkinan di bawah 500.000 juga. Itu udah sama lampu, kemudian holdernya, light stand, dan sebagainya. Itu bisa kita eksplorasi lebih jauh lagi. Intinya ilmu ini adalah ilmu dasar yang bisa kalian kembangkan. Ada juga nanti yang namanya rim light, kemudian hair light, dan sebagainya. Itu juga menjadi ilmu tambahan yang wajib kita ketahui untuk membuat ilmu lighting kita bisa lebih advance lagi. Terima kasih sudah menonton, silakan di subscribe dan
tulis di kolom komentar apabila ada diskusi atau pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.